Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Retali Triawan. Di sini saya akan menjelaskan tugas algoritma program saya, di mana saya itu membuat sebuah program untuk mencari media serta nilai modus dari sebuah data. Nah, di sini itu saya itu misalnya input sebuah data, maka program itu akan mencari media serta modusnya. Di sini itu saya menggunakan function, sehingga di sini kita buat dulu. Ini std. Nah, di sini itu contoh kita buat integer min-nya. Kita ke min-nya dulu, di mana kita itu pentingnya itu integer n. N ini itu untuk input banyaknya data. Di out, masukkan banyaknya, kita masukkan juga data boleh, masukin n. Lalu di sini kita pesan variabel datanya. Nanti data bilang bulan, bilang bola, bilang real. Kemudian kita bisa masukkan koma-koma atau bilangan desimal pada datanya. Lalu di sini itu kita if for integer i kurang dari n di plus. Lalu di sini kita masukkan si out, masukkan banyaknya, masukkan data ke i plus itu, mana nanti kan munculnya itu akan tercetak masukkan data ke 1 karena i sama 0 ditambah 1 1. Lalu sama dengan biar lebih rapi, terus in data i. Nah, di sini itu jika sudah ada si in data i, yang pertama itu untuk mencari median itu kan kita perlu tahu tuh, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Maka kita urutkan terlebih dahulu, di mana kita buat sebuah ulangan itu dari i sama dengan i kurang dari n min 1, karena nanti itu dia biar nggak ngecek terakhir, nanti terakhir itu kan nggak akan tercek sama siapapun tuh, karena kita akan ngecek nih dari kamar 0, ngecek kamar 1, kamar 2, kamar 3. Jadi dengan kamar 1 itu akan ngecek ke kamar 2, kamar 3, tinggal kamar 0 itu nggak akan digubris lagi. Jadi kita buat ke n min 1 biar pas dia di ujung itu dia nggak melakukan perulangan ngecek lagi. Jadi dia itu cuma cukup sampai ke, misal kita pesan 5 kamar, dia akan cukup sampai ke kamar indeks 3 saja untuk ngecekan, dengan ngecek ke kamar 4-nya. Jadi kamar yang terakhir 4 itu nggak akan ngecek lagi. Jadi di sini itu kita pesan lagi variabel itu j untuk perulangan j ya, mulai dari 0, dimulai dari i plus 1. Biar misalnya ini itu sama dengan 1, maka dia akan ngecek ke 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi dia akan nggak lagi ngecek ke belakang. Dari sini j kurang dari n dan j plus plus. Ini itu kita buat kondisi di mana i data i data i data i itu lebih besar, ya lebih besar lagi dari data j. Atau ini bisa juga data j itu kurang dari data i. Jadi jika dia data i itu lebih besar, maka dia ditukar. Atau boleh dari sini data j lebih kecil dari data i, maka ditukar pastinya. Di sini kita pesan variabel integer float. C ini tuh untuk pertukarannya ya. Jadi di sini tuh C akan menyimpan data i-nya. Lalu data J, ini data i, ambil data J, dan data J, dan yang data J itu akan menyimpan data bukan J. Jadi kita data J itu lebih kecil dari data i, tapi data J itu akan menyimpan data i, lalu data i ini akan tersimpan data J, sedangkan data J ini akan menyimpan nilai dari C tadi. Jadi yang dari data i berubah ke data J, sedangkan data J itu akan berubah ke data i. Dan begitu terus selanjutnya. Nah, diurutkan itu yang akan dicari itu kan tadi itu modus. Jadi di sini itu kita bisa see out modus sama dengan. Nah, di sini itu kita menggunakan sebuah function. Di sini itu kita panggil modus dengan data, n. Lalu di sini itu see out n line.
Lalu sini lagi out median sama dengan median data n. Nah, di sini kan ada sebuah function nih, modus data n. Jadi kita itu buat function itu di atas integer main, biar main ini bisa ngebaca panggilan tadi. Jadi kita panggil itu modus duluan kan. Jadi di sini kita buat float modus data n jump. Di sini kita potong variabelnya juga. Dan diperatannya integer jump, lalu sini float data. Nah dari sini itu kita buat nih. Untuk otomatiskan itu pasti ada kita inisialisasikan itu integer b sama dengan 0. Ini itu untuk nilai awalnya. Untuk apa ya, ada itu perbandingan banyaknya data. Jadi di sini itu b sama dengan 0. Lalu integer nilai itu sama dengan data ke 0. Sehingga kita buat nih. Di sini kita pasang perulangan integer i sama dengan 0. I kurang dari jum dan i plus plus. Nah setelah sampai sini tuh kita lakukan perulangan nih. Apa ya, kita pasang variabel a, ya variabel a nilai 1. Jadi di sini itu dia akan a ini sama dengan 1 untuk nilai yang sedang kita hitung nih. Dan lalu kita buat lagi for integer c dengan inisialisasi i, enggak, jangan integer 1. Gimana kalau seandainya integer i sama dengan kita satu itu sama dengan kah? Ini j kurang dari jum lalu j plus plus. Ini tuh ada kondisi nanti dia ngecek ke diri sendiri dong. Bentar. Pagi jika dia ngecek ke diri sendiri itu, ini kita nolkan saja bisa kan? Biar pas dia ngecek ke diri sendiri itu ya akan menghitung 1. Jadi sini itu if integer if data i sama dengan data j. Kita di sini akan melakukan a plus plus, dan di sini itu kita rubah perulangannya itu pasti itu berarti if jika a itu lebih besar dari b, maka b sama b, maka nilai itu akan menyimpan, kan nilai tadi kan data ke 0, tapi dia akan menyimpan data ke i. Oke. Lalu kita akan mereturn nilai nggak sih? Ya, boleh. Return nilai, return nilai. Nah, di sini itu untuk modus setelah selesai. Lalu kita buat di sini itu untuk mediannya. Median itu kita pakai float juga buat median. Sama seperti tadi parameternya itu float data nilai lalu integer jump. Pada float ini, pada median ini kan dia itu nilai sama. Jika datanya itu genap, dia itu pasti, jika datanya genap pasti itu jump di modulo 2 sama dengan 0, maka yang kita akan hitung itu return return jump. Nah, tadi kan jump, jadi dia data jump modulo 2 ditambah 1. Karena pas dia, bukan modulo 2, bagi 2. Kalau misalnya datanya genap, misalnya 4, berarti dia itu data ketiga, data kedua ditambah data ketiga dibagi 2 kan. Maka di sini kita buat lagi, ada yang 4, berarti 2 dibagi jum itu 4, 2 dibagi 2 itu 2, ditambah 1 3, dan ditambah 2. Oke, berarti ini data ke 2, jum dibagi 2. Lalu di sini itu dibagi 2 titik 0. Lalu di sini kita kasihkan tanda kurung agar ini itu dihitung terlebih dahulu. Nah, jika tidak nih, jika tidak, ini kita boleh pakai else ataupun enggak, gitu nggak apa-apa. Karena jika kondisi terus sampai terpenuhi, dia akan langsung return ini dan langsung akan kembali ke pemanggilnya. Nah, jika kita nggak kasih else, itu sama saja. Jadi kita misalnya kita kasih else juga boleh. Jadi kita return
Tapi kalau kita itu tinggal data jum per 2. Karena dia ganjil. Contoh misalnya ganjil itu 10, wait, misalnya ganjil itu 7. 7 bagi 2 itu kan 3,5. Kalau data itu berarti data 3,5 dong. Nggak ada berarti. Misalnya kita masuk 7. Return jumnya 7 bagi 2. Itu hasilnya 3,5, sedangkan enggak bisa. Berarti di sini mungkin tambah 3,5. Berarti dia beri 7, berarti dia kan 7. Jadi nilai ada di 4. Berarti ya ditambah 0,5. Coba kita running. Apakah bisa? Oh, ada yang itu code double I interface 29 pada 29 itu bisa ya. Ya kalau ini, oh iya ini kan bilangan itu ya, bilangan bulat. Jadi juga otomatis untuk pembulatan dia 3,5. Oke, di nomor 53 itu ada yang masih kurangnya. Oh ini. Nah, coba kita running. Contoh 7, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia tuh mejanya ada di 4 kan? 5, 6, 7. Nah, beda 4 dengan baru 7. Baik, baik. Jadi misalnya seandainya kita masukkan 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti itu modusnya dari 6. Kenapa 6 ya? Oke, baca ada yang salah dari sini. Eh, eh, hmm, di media. Oh, wait, wait, wait. Nah, contoh misalnya kita kenal tadi kan. A-nya itu lebih besar dari B, oke. Tapi nilai data itu nilainya akan berubah data. Melakukan G plus plus. Oh, plus. Berarti kondisi ini itu harus keluar dari golongan J. Ini sudah keluar kan? Dia berada pada golongan I. Lalu apa itu? Misalnya, hmm, itu sama dengan 0 I kurang dari Jun itu seperti dasar 0. Nilai data 0. Instruksi A sama dengan 0. Kalau itu jadi dia akan menghasilkan jika dia sama, jika data itu sama dengan data J, A plus plus. Nah, gitu. Pada ini, ada ukuran di sini aja nggak sih? Kalau ukuran di sini, kita coba. Pada modusnya ini ada error. Yang misalnya kita masukkan banyak tiga, satu, 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 dua. Tapi modusnya kan kedua loh. Bukan ke satu. Nih, jika dia B sama dengan 0, dia nilai sama dengan daftar 0. Tapi di sini dia nilai dengan indeksi data 0. Data 0 bukan 1. Tapi jika I sama dengan 0, dengan 1, dia akan kan. Data 1 sama 1,
Data I, ya, maka if dari A++. Nanti akan melanjutkan lagi C++, yang satu itu sama satu plus, plus. Jadi A-nya sekarang 2. Enggak kan, enggak terpenuhi. Tadi ke A itu sama lebih besar dari B, maka A itu kan lebih besar B, dari 2 lebih besar dari 0. Maka nilai sama dengan data I. Data I itu 1. Lalu I plus plus, lalu sudah I plus plus itu berarti ada yang salah di sini. Apa yang salah di sini ya? Ini kita bisa tuliskan. Itu 1, 2. Modusnya itu 2 loh, bukan medianya 1. Oke. Nah, tapi modusnya itu kedua. Modus. Kayaknya kalau melakukan pengecekan itu, kita buat kondisi deh. Ini kan sama dengan 1. If I tidak sama dengan J, maka cek ayo. If data I sama dengan data J, kita lakukan translate plus. Oke. Nah, kita cek ini misalnya kita bisa 1, 1, 2. Modusnya masih 2. Untuk ah, ini masuk di sini kan. Hmm. Terus, satu kondisi dengan dia kurang dari Zoom. Ini programnya error di sini loh. Data I sama dengan data J, A plus plus. Oke, A plus plus, contohnya ini misalnya A plus plus bisa, kita 3 lebih besar dari D, maka ada data. Oh, ini B-nya itu sama dengan kita dong. Biar dia tuh menyimpan, ini modusnya udah besar. Contoh, 3, 1, 1, 2. Nah, nah, di sini. Nah, program telah selesai untuk median modus. Lalu kita coba di sini. Kita ada yang ikut 7, data 1, 1, 1, 2, 2, 3, dan 6. Lalu di sini untuk median yang kedua, dan modusnya itu 1, karena 1 paling banyak muncul pada data tersebut. Kita bisa juga gunakan bilangan real, contohnya itu bilangan desimal. Jadi contoh itu 8 data, lalu 2,3, 2,4, 2,5, 2,5, 2,6, 2,3, dan 2,1, 2,0. Nah, untuk modusnya itu ada 2. Kenapa 2 ya? Oh, wait. Karena di sini saya menemukan variabel nilai itu dalam diterapkan integer float. Ini saya buka. Berarti 2,9, 2,1, dan 2,1. Maka modusnya itu 2,1 dan medianya itu 2,1. Baik, mungkin selesai dapat saya jelaskan untuk program kali ini. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.